Halo, selamat datang kembali di Berkicot. Selamat datang kembali di segmen Intis nih teman-teman. Nah, di episode kali ini siapa sih yang nggak tahu pesugihan? Yang dimana tuh pesugihan tuh biasanya yang kita tahu adalah suatu ritual atau perjanjian dengan makhluk astral ataupun dengan iblis, yang dimana tujuannya untuk memperkaya atau meraih kesuksesan dalam hidup secara instan. Nah, namun siapa sih dari teman-teman yang nggak tahu nih, bahkan belum tahu sama sekali bahwa pesugihan itu ada beberapa tipe atau beberapa jenis ya, kalau bisa kita bilang ya. Nah, untuk episode Intis kali ini kita akan membahas 7 jenis pesugihan ya teman-teman. Nah, gimana? Kita langsung masuk aja di nomor pertama ya. Pesugihan Gunung Kemukus. Pesugihan Gunung Kemukus merupakan salah satu bentuk pesugihan yang berasal dari Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pesugihan ini dikenal sebagai tempat sakral dan banyak diyakini memiliki energi gaib yang dapat memberikan keberuntungan, terkhususnya dalam hal asmara dan keuangan. Pesugihan Gunung Kemukus sering dikaitkan dengan praktik mistik untuk memperoleh kekayaan dengan cara mengadakan ritual persembahan kepada makhluk halus yang dipercaya berada di gunung tersebut. Biasanya, pesugihan ini dikaitkan dengan niat untuk meningkatkan daya tarik dalam hal asmara, memikat pasangan, atau memperoleh keberuntungan dalam percintaan. Praktik pesugihan Gunung Kemukus ini terdiri dari serangkaian ritual, doa, dan persembahan yang dilakukan oleh orang yang mencari keberuntungan. Ritual-ritual ini melibatkan tempat-tempat yang dianggap sakral di Gunung Kemukus seperti makam Ki Ageng Selo yang dipercaya sebagai tempat bersemayamnya sosok gaib yang memberikan keberuntungan tersebut. Ya, itu dia tadi pesugihan Gunung Kemukus. Nah, yang tadi gue bilang ya kan, bahwa pesugihan itu ialah ritual ataupun perjanjian dengan iblis. Bah, di sini beda nih. Pesugihannya dari gunung nih, Gunung Kemukus, yang dimana itu suatu lokasi atau tempat yang dimana kita aja baru tahu kan, oh pesugihan di gunung nih, ngapain nih kan ya? Mungkin ada menjalankan ritual tertentu di gunung, tapi tujuannya buat gunung gitu loh. Nah, mungkin ini belum seberapa sih ya. Kita lanjut aja nomor 2 kali ya. Langsung kita masuk nomor 2. Pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul adalah salah satu bentuk pesugihan yang dianggap sebagai praktik mistik kepercayaan di Indonesia. Tuyul dalam kepercayaan mistik di Indonesia merupakan makhluk halus berwujud kecil yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mencari harta kekayaan bagi pemiliknya. Di dalam praktik pesugihan tuyul, seseorang diyakini akan dapat memiliki atau mengendalikan tuyul untuk mengumpulkan kekayaan seperti uang atau harta lainnya. Praktik ini memiliki serangkaian ritual, doa, dan tata cara khusus yang diyakini akan mengaktifkan kemampuan tuyul dalam mencari harta benda. Nah, itu tadi pesugihan tuyul teman-teman, yang dimana kita tuh dari kecil kita tuh udah biasa nonton tuyul dan bayul, dimana ya seperti kita tahu ya, tuyul itu ya dipelihara mencuri buat si majikannya nih yang biara gitu teman-teman. Yang dimana tuyul itu setahu gua dikasih makannya itu disusui oleh majikannya gitu teman-teman. Ya mungkin majikannya cowok gitu kan, ya itu kemungkinan istrinya atau dia tanda kutipnya menyewa lah kalau nggak salah ya, kayak gitu kurang lebihnya.
Kita lanjut ke nomor 3 teman-teman ya. Pesugihan Nyi Roro Kidul. Pesugihan Nyi Roro Kidul adalah salah satu bentuk pesugihan dari kepercayaan mistik di Indonesia. Nyi Roro Kidul atau dikenal dengan sebutan Ratu Pantai Selatan merupakan satu sosok mitologi Jawa yang juga diyakini sebagai penguasa gaib dari Laut Selatan dan dipercaya memiliki kekuatan untuk memberikan keberuntungan atau kekayaan kepada mereka yang melakukan pesugihan terhadap Nyi Roro Kidul. Praktik pesugihan ini diyakini bahwa seseorang dapat memperoleh kekayaan atau rezeki dengan cara mengadakan ritual persembahan kepada Nyi Roro Kidul. Tata cara tertentu dari ini ialah doa, berpuasa, mengunjungi pantai selatan, dan memberikan sesajen atau tumbal. Itu dia tadi nomor 3 teman-teman. Ya, ternyata Nyi Roro Kidul itu selain dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan, di mana Nyi Roro Kidul ini bisa ternyata teman-teman untuk bisa dikatakan melakukan perjanjian lah ya dengan si Nyi Roro Kidul ini untuk adanya suatu ritual pesugihan yang dimana bertujuan untuk memperkaya diri dari si orang yang melakukan pesugihan tersebut. Kita lanjut di nomor 4 aja teman-teman ya. Pesugihan uang balik. Seperti namanya, pesugihan uang balik ini dipercaya dapat memperoleh uang secara tidak wajar. Semisal uang yang diklaim akan balik atau berlipat ganda setelah melakukan proses ritual pesugihan ini. Praktik pesugihan uang balik ini biasanya seseorang akan diajak untuk mengikuti serangkaian ritual yang melibatkan tata cara tertentu, yaitu melakukan persembahan kepada makhluk gaib, berpuasa, dan mengucapkan mantra. Apabila seseorang dapat melalui proses ini, maka ia akan memperoleh uang dengan cepat dan mudah, bahkan berlipat ganda. Ya itu dia tadi nomor 4 ini gokil nih. Dulu sempet gue nonton tuh ada filmnya kalau nggak salah, tapi gue lupa judulnya apa. Jadi mungkin kalau buat kita orang nih yang bukan seorang pengusaha atau seorang kasir, itu nggak akan menemukan kejadian seperti ini teman-teman. Karena kenapa? Pasalnya uang balik itu atau uang kembali. Jadi misalkan kita punya uang 100.000, kita belanja 50.000 tuh, otomatis kita dapat kembalian kan dari setelah kita belanja. Nah uang 100.000 itu akan kembali kepada tuannya gitu tuh. Jadi dia dapat 150.000 kurang lebihnya kayak gitu tuh. Jadi semakin dia terus belanja itu uangnya akan terus semakin banyak. Nah ini gitu teman-teman penjelasan singkatnya. Kita lanjut di nomor 5 ya teman-teman. Pesugihan mancing lintah. Pesugihan mancing lintah merupakan istilah dari praktik pesugihan yang menggunakan lintah sebagai alat untuk memperoleh kekayaan atau keberuntungan. Praktik ini dianggap sebagai bentuk pesugihan yang ekstrim atau tidak lazim karena menggunakan hewan sebagai sarana ritual. Dalam pesugihan ini, biasanya seseorang akan melakukan serangkaian ritual dengan memancing atau menangkap lintah dari alam liar, kemudian mengolah lintah tersebut serta merawat dan menjalani beberapa prosesi tertentu yang melibatkan lintah tersebut. Nah itu dia tadi di nomor 5 teman-teman, mancing lintah ya. Kurang kerjaan banget mancing lintah. Apa yang dipancing? Coba lintah. Lintah kan jalannya pelan gitu ya. Mancing tuh ikan, keributan. Nah itu mancing tuh baru tuh gampang. Mancing lintah juga baru denger dan menurut gua aneh juga sih ini. Ada pesugihan tapi pancing lintah tuh gimana tuh teman-teman? Gua baru denger nih. Nah tapi di daerah teman-teman ada gak nih yang kayak gini? Kalau ada tolong tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Lanjut di nomor 6. Pesugihan bulu genderuwo. Pesugihan bulu genderuwo merupakan salah satu pesugihan yang dipercaya menjadi favorit bagi pelaku pesugihan. Konon, pesugihan ini memiliki syarat dan ketentuan untuk memberikan tumbal, namun tumbal tersebut ialah bukan dari nyawa seseorang. Dipercaya bahwa seseorang yang melakukan pesugihan ini harus menyiapkan masakan atau olahan dari buru gagak dan berdiri di bawah pohon gayam sambil bertelanjang bulat.
Ritual ini dipercaya akan memberikan keuntungan dan keberuntungan bagi pelaku pesugihan tersebut. Nah itu ya tadi nomor 6. Buset deh, nomor 6 itu ternyata si Mas Gender ini selain iseng, ternyata dia punya ritual yang bisa memperkaya orang dengan salah satu ritual yang dimana itu seperti bertukar makanan yang dia sukai atau yang dia inginkan dengan keinginan kita, teman-teman. Contohnya tadi dia masak sesuatu gagak, yaitu entah diapain, rica-rica atau di opor, gue nggak tahu juga ya kan. Ya itu masakan aneh juga sih menurut gue. Dan ritualnya juga cukup unik, yang dimana kalau misalkan lu ngelakuin hal kayak gini, lu mungkin dianggap stres atau gimana kan, karena telanjang bulat men gitu. Kita lanjut di nomor 7 terakhir, teman-teman. Pesugihan babi ngepet. Pesugihan babi ngepet menjadi salah satu bentuk pesugihan yang melegenda di kalangan masyarakat Indonesia. Banyak yang percaya pesugihan ini menggunakan ilmu hitam untuk mengubah seseorang menjadi siluman babi untuk melakukan pencurian. Konon, ritual dari pesugihan ini dilakukan oleh 2 orang yang akan menjadi tuan dan penjaga. Ritual ini dapat dilakukan dengan berpuasa beberapa hari sebelumnya. Ritual ini akan menyajikan sesaji yang terdiri dari kembang setaman, minyak wangi, kopi pahit jajanan pasar, kemenyan, darah ayam cengani, dan baskom yang berisikan air. Kemudian di tengahnya ditaruh sebatang lilin atau lampu minyak kecil. Tindakan ini dilakukan dengan cara membungkus salah satu pelaku pesugihan ini menggunakan kain hitam, dan ia akan berubah menjadi seekor babi. Kemudian ia akan berkeliling kampung untuk melakukan aksinya. Biasanya seekor babi ini akan menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah, dengan ajaibnya perhiasan dan uang dari dalam rumah tersebut akan terambil. Sementara untuk 1 orang lainnya akan menjaga api lilin atau lampu agar tetap menyala selama si babi ini bertindak. Setelah melakukan aksinya, si babi ini akan kembali ke rumahnya dan berubah bentuk menjadi manusia kembali. Ya, itu dia tadi di nomor 7 di pesugihan yang terakhir ya teman-teman nih. Ngepet babi kan, set deh. Ini yang demen esek-esek pargoy. Aduh, esek-esek pargoy. Jadi ini babi ngepet ini terkenal itu waktu booming itu masuk berita di daerah Depok, teman-teman. Yang dimana babi ngepet ini biasanya melakukan survei terlebih dahulu terhadap tetangga-tetangga sekitar si pelaku, yang dimana menurut dia tuh kaya raya atau mempunyai banyak harta gitu tuh. Setelah mengadakan survei dan sudah menentukan target, malamnya mereka yang melakukan ritual babi ngepet ini akan menjalankan ritual, dan 1 orang jagain lilin atau lampu minyak kayak gini, dan 1 orang lain jadi babi gitu, dimana dia akan langsung menuju ke lokasi yang udah ditargetkan itu. Kalau misalkan ketahuan oleh warga, itu bisa apa ya, ritualnya tuh yang dimana kan kalau misalkan dia pulang ke rumahnya, itu dia akan kembali lagi jadi manusia. Tapi kalau misalnya tangkap warga dan sampai matahari terbit, itu dia akan terus terjebak di dalam tubuh babi gitu teman-teman. Konon katanya, gue juga nggak tahu. Tapi kalau di daerah teman-teman ada yang ngalamin babi ngepet ini, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Bagi-bagi cerita bisa juga kali. Nah itu dia tadi 7 jenis pesugihan yang dibahas pada segmen Intis kali ini. Ya gimana menurut teman-teman? Dari nomor 1 sampai 7 mana yang baru teman-teman denger gitu ya? Tulis di kolom komentar. Ya mungkin cukup sekian berkicot pada kali ini. Gue Bang Do pamit, berkicot pamit. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Buat teman-teman nih yang mau ngirim-kirim ide atau masukan ke depannya untuk materi Intis selanjutnya nih, boleh dikirim dari DM Instagram kita ataupun di email berkicot. Buat teman-teman juga yang mau punya cerita dan mau membagikan ceritanya gitu ya, kalau berkicot nanti bisa dikirim lewat email lagi-lagi, dan di DM bisa tuh. DM bisa, kalau buat WA jangan deh ya, ntar diteror ya, ngeri banget itu. Nanti kita bawain secara singkat, secara padat di segmen podcastnya berkicot gitu. Nah untuk kali ini berkicot pamit, Bang Do pamit, bye.